Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Cahaya Latif. Saya mahasiswa dari kelas Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloleo. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode Food Recall 24 jam dan Food Frequency Questionnaire. Antropometri berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan metros yang berarti ukuran, sehingga antropometri berarti pengukuran dimensi fisik dan komposisi tubuh manusia. Kegiatan yang dilakukan dalam antropometri adalah penimbangan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar dada, pengukuran lingkar kepala, pengukuran lingkar lengan atas, dan pengukuran tebal lipatan serta lemak bawah kulit. Survei konsumsi pangan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat keluarga, rumah tangga, dan perorangan serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam konsumsi makanan tersebut. Penilaian konsumsi pangan merupakan cara menilai keadaan atau status gizi masyarakat secara tidak langsung. Untuk pengukuran antropometri, alat-alat yang digunakan yaitu timbangan berat badan, mikrotoa, dan pita lila. Bahannya yaitu responden yang berasal dari anggota keluarga berjumlah 6 orang. Untuk survei konsumsi makanan, alatnya yaitu kuesioner dan aplikasi NutriSurvey, sedangkan bahannya yaitu responden yang berasal dari anggota keluarga dan berjumlah 3 orang. Untuk pengukuran berat badan, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan terlebih dahulu. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang akan ditimbang. Kemudian, lihat dan catat hasil yang muncul pada timbangan. Untuk pengukuran tinggi badan, cara yang dilakukan yaitu orang yang diukur diminta untuk melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel ke dinding. Mikrotoa ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan dilakukan sampai pada milimeter terdekat. Dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotoa. Cara pengukuran lingkar lengan atas. Yang pertama, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau lengan yang tidak sering digunakan untuk beraktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut menggunakan pita lila atau tali. Kemudian lipat tali menjadi 2 bagian yang sama, beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Baca dan catat hasil pengukuran sampai pada milimeter terdekat. Berikut ini adalah cara untuk mengetahui indeks massa tubuh dari responden. Rumusnya yaitu IMT sama dengan berat badan per tinggi badan dalam meter pangkat 2 sama dengan 34,5 per 1,45 kali 1,45 sama dengan 16,4. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa responden masuk pada kategori berat badan kurang, yaitu kurang dari 18. Metode Recall 24 jam merupakan salah satu metode kuantitatif pengukuran konsumsi pangan. Prinsip metode Recall 24 jam yaitu mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Bahan makanan dan minuman yang dinyatakan adalah bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi sejak responden bangun pagi kemarin sampai istirahat di malam harinya. Tata cara pelaksanaan Food Recall yang pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden dalam ukuran rumah tangga atau URT selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya seperti baru bangun tidur, setelah sembahyang, sesudah tidur siang, dan sebagainya. Apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut. Untuk menganalisa bahan makanan ke dalam zat gizi dapat digunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Kalau paginya makan
Berikut adalah hasil wawancara Putrikal hari pertama dan hasil wawancara Putrikal pada hari kedua. Dari hasil perbandingan dengan angka kecukupan gizi menunjukkan bahwa gizi harian dari responden masih sangat kurang, baik itu energi, karbohidrat, dan protein. Metode Food Frequency Questionnaire digunakan untuk menentukan rata-rata asupan zat gizi jika menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari sangat bervariasi. Kelebihan metode ini adalah dapat memperoleh data asupan zat gizi dalam jumlah besar yang mencakup 50-150 jenis makanan. Tata cara pelaksanaan semi FFQ. Yang pertama, responden diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah itu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian responden diwawancarai mengenai URT dan porsinya. Untuk memudahkan responden menjawab, wawancara menggunakan alat bantu berupa foto ukuran bahan makanan. Selanjutnya, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi responden ke dalam ukuran gram. Terakhir, mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari. Kalau nasi, berapa kali kita konsumsi? Tiap hari. Kalau per hari itu berapa kali? 3 kali. Kalau mie? Mie sekali-sekali. 1 minggu. Kalau papeda? Papeda sekali-sekali 1 minggu. Kalau singkong? Singkong jarang. Ayam jarang. Kalau ikan? Kalau ikan 2 kali. Telur sekali-sekali. Kalau masuk? Jarang. Daging jarang. Tahu tempe? Tahu sekali-sekali. Sendiri juga? Iya, sekali-sekali. Kacang tanah? Kue panas jarang. Sayur bayam? Kue bayam sekali-sekali. Berikut ini adalah hasil wawancara semi FFQ yang kemudian akan diinput ke NutriSurvey. Berdasarkan hasil NutriSurvey dengan AKG menunjukkan gizi harian dari responden 1 untuk energi masih kurang, karbohidrat kurang, dan protein berlebih. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.